kromo inggil. Bisa saya bahasa kromo inggil karena di Jogja tekan terkenal bahasa Jawanya halus kromo inggil, sehingga saya belajar bahasa Jawa yang halus kromo inggil. Sakit gue. Basa Jawi pun sakit, alhamdulillah. Sampai saya waktu suatu saat sedang ke kampung di Jawa itu, di Jogja, sampai orang sana mengira saya bukan orang Madura karena saking lancarnya berbahasa Jawa. Sakit basa Jawi. Bukan di kafe, saya pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hai para anak-anakku sekalian, para pemirsa, para bapak, para ibu, bapak guru, ibu guru, alhamdulillah bisa ketemu kembali di dalam episode kedua ya, lanjutan dari episode kemarin tentang pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Anak-anak, adik-adik, pilihan melanjutkan pendidikan karena sekarang sedang musim tahun ajaran baru, saat dimana waktunya untuk memilih pendidikan, apakah di pondok pesantren ataukah di sekolah. Kemarin sudah dibahas di episode pertama bahwa yang baik menurut saya kemarin itu, dan memang kenyataannya bukan hanya menurut saya, memang memilih pendidikan di pondok pesantren. Lanjutannya sekarang yaitu bahwa ilmu yang dipelajari di sekolah umum, saya pakai term istilah sekolah umum, itu hanya ilmu umum saja, tidak ada ilmu agama. Ilmu umum kemarin sudah dibahas ya, masalah pelajaran fisika, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran komputer, pelajaran kedokteran, kalau yang tingkat tinggi, pelajaran akuntansi, itu semua bisa dipelajari, tidak usah sekolah, bisa. Dengan cara apa? Dengan kursus. Praktiknya saya ini contoh. Saya hanya mondok, tidak belajar ilmu umum, tapi setelah kuliah, setelah mondok, saya kursus komputer. Sekarang saya bisa mengetik komputer. Komputer bisa dengan cara kursus. Bisa. Kalau ingin yang lebih tinggi, kursus juga ada tingkatan yang lebih tinggi. Walaupun tentu tidak sama dengan yang kursus yang kuliah jurusan komputer, karena mereka belajar komputer berapa? 4 tahun, 5 tahun, sedangkan kursus paling hanya 3 bulan atau 1 bulan yang intensif. Tapi kan sudah bisa, tidak harus kuliah bertahun-tahun. Apalagi bahasa Inggris, ada kuliah fakultas bahasa Inggris, English saya tidak kuliah bahasa Inggris, tapi I can speak English language. Saya bisa pakai bahasa Inggris. Kenapa? Ya kursus. Bahasa Inggris tidak harus kuliah, bisa kursus bahasa Inggris. Bahkan saya terbantu ketika dulu pondok di Krapia, Yogyakarta, ada orang dari Selandia Baru yang ada di Jogja, itu sering main ke pondok, sehingga saya melatih conversation, percakapan dengan beliau. Alhamdulillah saya can speak English fluently, walaupun saya tentu bukan kuliah di bahasa Inggris, but I can speak English fluently. Begitu ya, terbantu juga saya
karena di Jogja itu kan termasuk kota wisata, jadi sering banyak turis yang jalan-jalan. Jadi saya ketika waktu sedang tidak kuliah, sedang tidak mengaji, saya keluar, terutama yang banyak turis di Malioboro. Saya terkenal di Malioboro. Sekali-kali saya main ke teman di tempat wisata yang termasuk Seven Wonders, 7 keajaiban dunia, yaitu Borobudur Temple. Nah, di sana banyak turis. Di mana juga terkenal saya di Kaliurang banyak turis. Ya, saya berusaha untuk praktik my English with him, mencoba mempraktikkan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa, bukan hanya Inggris itu adalah by practice. Jadi kalau tidak dipraktikkan bisa hilang. Nah, jadi saya praktek pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dan ilmu-ilmu itu bisa dipraktekkan, bisa dikhususkan. Bisa khusus bahasa Inggris, kursus komputer tadi, kursus termasuk apa yang sulit mungkin ya kedokteran. Apa ada khususnya kedokteran? Kalau coba lihat di browsing sekarang di Google ya, kan banyak praktek-praktek khusus kesehatan, terapi kesehatan ya, biasanya yang banyak alternatif. Tapi kalau di Madura tempat saya ini, yang banyak adalah bekerja sebagai dentis, pasang gigi, bahkan sampai ke Kalimantan, ke Sumatera, ke luar pulau Sulawesi. Orang Madura banyak bekerja sebagai dentis, praktisi gigi, pasang gigi, sampai ke Jawa, ke Jakarta, ke Jawa Tengah, praktisi gigi. Saya pernah ketemu itu, dia tukang gigi itu sampai bisa naik haji karena pekerjaan yang menjanjikan. Dari mana tahu? Ya, dia khusus kayaknya tidak ada, dia semacam magang, ikut teman atau saudara yang bekerja sebagai gigi, pasang gigi, kemudian dia mempunyai ahlinya. Dan sekarang di Madura banyak dipasang praktek gigi, pasang gigi di papan-papan nama pinggir jalan di Madura kan, yaitu pasang gigi. Tentu tidak sama ya dengan yang betul-betul kuliah di kedokteran gigi, tidak sama, karena kuliahnya 4 tahun 5 tahun, sementara prakteknya itu magangnya mungkin setahun atau mungkin 5 bulan. Tapi kan sudah lumayan. Bayangkan kalau dia magang terus-menerus. Saya sempat tanya ke dia, itu dilarang memang oleh pemerintah karena khawatir takut mengganggu konsumen. Tapi saya tanya, alat-alatnya sama, cara kerjanya sama, dan terbukti kepada pasien, pada masyarakat banyak merasa terbantu. Kalau masuk ke dokter gigi atau dokter yang sungguh-sungguh itu terbebani biaya yang besar. Kalau pakai jasa tukang gigi itu biayanya lebih separuh, dan ketika dipakai dirasakan kehatannya terasa kuat, terasa bagus ya. Jadi intinya tadi, semua ilmu-ilmu itu bisa sambil kursus, sambil belajar, termasuk tata boga ya. Tata boga jelas ini tentang masak-masak atau kuliner, atau yang sering di acara televisi chef, kan ada kuliahnya chef, masak itu. Nah, tapi kan bisa kursus, sekarang banyak ditawarkan kursus, bahkan tidak usah kursus, sudah beredar di internet itu, di Google, cara memasak. Nah, cara masak. Jadi tidak usah kuliah bertahun-tahun, cukup belajar 2 bulan atau setahun sudah bisa. Tapi tentu tadi ya, tidak sama dengan kuliah 4 tahun dengan hanya kursus atau cuma nyoba-nyoba. Dan ini buktinya terakhir, berapa banyak, mungkin separuh kuliahnya tidak cocok dengan pekerjaannya, bahwa pekerjaannya bukan dari hasil kuliah. Ada, saya punya teman kuliah bahasa Inggris, kemudian jadi direktur bimbingan belajar. Apa katanya? Tidak ada.
Ada teman yang kuliah ekonomi kemudian kerja di perbankan. Bahkan ada saya punya sepupu kuliahnya itu di negeri jurusan komunikasi. Sekarang malah menjadi supervisor di perusahaan sawit di Kalimantan. Kan tidak matching bahwa semua ilmu umum itu bisa belajar sendiri, bisa khusus ya. Data-data sudah saya buktikan tadi. Bagaimana bahwa ilmu umum itu walaupun tidak kuliah bisa, tapi kalau ilmu agama ya harus kuliah, harus sekolah, harus pondok, harus belajar intensif. Ditambah lagi sudah saya singgung sedikit kemarin bahwa mencari ilmu agama itu fardhu, wajib, tidak mencari dosa. Tolabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu fardhu ala kulli muslimin, atas orang Islam wa muslimatin, dan Islam perempuan. Ilmi, kemarin saya singgung, ilmu itu bahasa Arab adalah makrifat, atau kalau bahasa Inggrisnya bisa definitif, ilmu tertentu. Tidak semua ilmu tertentu. Ilmu apa? Ya ilmu agama ya. Bukan semua ilmu yang wajib dituntut, tapi ilmu agama. Jadi wajib adik-adik, anak-anak, saudara atau orang tua wajib memondokkan anak untuk mencari ilmu. Bukan hanya sekolah, bukan hanya kuliah. Sudah ya. Baik, saya lanjutkan keuntungan yang lebih kalau adik-adik mondok, kalau anak-anak mondok di pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren atau kuliah di pondok pesantren, bukan hanya dapat ilmu umum, tapi juga dapat ilmu agama yang sudah saya bahas tadi. Sekarang adalah meningkat. Tidak hanya mendapat ilmu, di pondok pesantren bisa dilatih kemandirian. Mandiri apa? Mandiri tidur. Di rumah tidur harus pakai selimut, harus pakai kasur. Kalau di pondok pesantren tidak selimut, tidak pakai kasur, tidur di lantai bisa. Nyenyak. Mandiri cuci baju. Wah, kalau di pesantren harus cuci baju sendiri, kemana? Tidak ada. Kalau di rumah menggantungkan siapa? Biasanya ibu. Kita tidak henti-henti merepotkan ibu, mulai dari bayi sampai tua, masa cuci baju saja ibu. Kalau yang kaya dihef pembantu, bibi yang disuruh-suruh, pembantu emak yang disuruh-suruh untuk cuci baju. Kalau di pondok pesantren harus belajar mencuci sendiri, harus belajar mandiri, belajar fight, mencuci baju, bukan hanya mencuci, melipat, memasukkan ke lemari, dilakukan sendiri. Makanya anak pesantren itu mandiri, kuat. Mandiri apa lagi? Mandiri belajar harus mandiri. Kadang rebutan dengan yang lain untuk belajar perebutan tempat. Kalau di rumah belajarnya harus di meja belajar, tidak cukup meja belajar, pakai lampu khusus, lampu belajar. Tidak cukup lampu belajar, harus ada camilan untuk belajar. Di meja. Kalau di pondok pesantren belajar di teras-teras, di pelataran pondok, di pelataran asrama bisa. Mandiri belajar, dan yang penting mandiri mengatur keuangan. Bagaimana bisa mengatur keuangan? Uang yang diberi oleh orang tua harus cukup 1 bulan. Bagaimana menata? Bukan perkara gampang. Di pondok pesantren kemudian dibantu, uang yang banyak itu ditaruh di kas pengurus, sehingga
santri hanya mengambil keperluan setiap hari atau setiap bulan dibantu begitu. Sehingga ketika sudah berkeluarga, sudah hidup mandiri, dia sudah bisa untuk keuangannya sendiri. Jadi mondoklah anakku, mondoklah adik-adik, ya, biar bisa seperti tadi. Apa ada ingin seperti itu? Mandiri dan kuat dan fight strong. Kelebihan yang berikutnya adalah Indonesia ini di Semboyan SD kan ada di Garuda Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi tetap satu Ika. Tahunya Bhinneka dari mana? Dari buku. Tahunya dari televisi, tahunya dari HP. Tapi kalau di pondok pesantren praktek langsung bisa tahu bermacam. Di pondok saya ini ada orang dari Madura, pasti kayaknya memang ada di Madura. Ada juga bisa kenalan dengan orang yang dari Sunda. Dari Sunda bisa tahu bahasa Sunda, banyak santri yang bisa bahasa Sunda. Umaha dapat tahu dari mana, ketemu dengan mereka. Dari Jawa ada, dari Jawa pilih pripun kabari, bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah saya ini karena dulu mondok di Jawa, di ya, saya bisa bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa biasa, apa bahasa Jawa nguku. Saya alhamdulillah bisa bahasa Kromo Inggil. Bisa saya bahasa Kromo Inggil. Karena di Jogja tekan terkenal bahasa Jawanya halus Kromo Inggil, sehingga saya belajar bahasa Jawa yang halus. Kromo ini sakit tuh, poso Jawi pun sakit, alhamdulillah. Sampai saya waktu suatu saat sedang ke kampung di Jawa itu di Jogja, sampai orang sana mengira saya bukan orang Madura karena saking lancarnya berbahasa Jawa. Sakit poso Jawi. Bukan di kafe, saya pernah mondok juga di Jombang, ketemu dengan teman dari Ambon Manising. Ambon Manising sudah dikenalkan, tapi saya kurang tahu bahasa Ambonnya. Tapi saya punya kenangan yang tak terlupakan. Orang Ambon makannya apa? Ayo, di sekolah-sekolah diajarkan makannya sagu. Seperti apa sagu? Sagu itu berupa tepung. Yang saya alami langsung ini, ketemu dengan teman dari Ambon itu, kalau tidak salah namanya Said. Ingat kenangan berapa puluh tahun itu. Itu dia bawa sagu. Ternyata sagu bukan berupa tepung. Sagu sudah dikeraskan seperti separuh hati. Jadi sagunya keras. Terus makannya gimana? Apa digigit? Tidak. Nah, ini saya kasih tahu, ini tidak bisa kalau tidak mondok. Oleh Said itu sagu yang keras itu direndam. Saya dilarang, jangan rendam semua. Kenapa saya? Rendam separuh. Saya kira sedikit karena separuh. Setelah direndam ternyata sagu yang separuh itu mengembang jadi satu piring. Masya Allah, ini ilmu praktek. Jadi sagu yang keras itu dipotong separuh, direndam, sudah jadi satu piring. Itulah sagu. Tahunya dari mana? Dari sekolah, dari buku. Tahunya saya dari mondok. Ada juga suku yang sempat konflik dengan suku Madura, yaitu suku Dayak tidak ketemu saya di pondok pesantren. Suku Melayu. Nah, suku Melayu di pondok pesantren saya Madura ada. Suku Melayu asli orang Melayu. Terus suku Batak saya belum pernah ketemu. Oh ya, pernah ketemu. Ketika di pondok pesantren ada suku Batak dari Sumatera. Jadi Bhinneka itu tahunya praktek langsung di pondok pesantren. Bahkan ada beberapa pondok pesantren yang
bukan hanya bineka, dia bertemu dengan orang luar negeri, bertemu dengan orang dari Nigeria, bertemu dengan orang Uganda, bertemu dengan orang Eropa. Nah, cerita saya tadi bertemu dengan orang Selandia Baru di mana, di pondok pesantren. Pondok pesantren, jadi mondoklah anakku, sehingga di pondok pesantren menjadi lebih terasa bahwa kita ini bermacam-macam, beraneka, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam adat istiadat. Iya, sudah ya. Oh, ada lagi di pondok pesantren. Kalau sekarang kayaknya sudah jarang. Makan itu saya ketika mondok masak sendiri. Jadi bagaimana cara masak sendiri. Kalau sekarang kayaknya sudah jarang ya, pondok pesantren rata-rata sudah berikan nasi, istilahnya pondok pesantren nasi kos, tidak masak. Kalau saya dulu masak, mungkin masih ada beberapa pondok pesantren yang memperbolehkan santrinya memasak, termasuk di tempat saya ini di Madura juga diperbolehkan santri yang ingin masak. Dengan memasak, saya laki-laki bisa tahu caranya menggoreng, caranya masak sayur, caranya masak nasi, caranya ngulek sambal, bisa tahu. Coba tidak mondok, sekolah saya tahu dari mana? Menggoreng, masak sayur, buat sop, masak nasi, mengulek, buat sambal. Kalau di pondok bukan diajari, tapi dengan praktek terus-menerus setiap hari akhirnya jadi bisa. Ini pengalaman pribadi, saya pernah main ke rumah family dekat, tidak saya sebut. Beliau sedang manten baru, mungkin baru setengah tahun manten. Saya waktu itu sedang mondok, dia sampai kesulitan. Gimana ya caranya masak? Saya karena sudah biasa masak di pondok, saya beritahu begini, Mbak, caranya. Saya langsung praktek. Terus ikannya apa ini? Saya praktek goreng telur, saya praktek buat sop. Kalau tidak mondok tidak tahu. Padahal kewajibannya ibu rumah tangga itu memasak untuk suami tercinta, apalagi sudah punya anak. Dan pelajaran itu di pondok pesantren bukan diajari, pasti bisa, karena langsung praktek. Belajar dengan praktek. Learning by doing. Belajar sambil melakukan itu lebih bahagia. Nah, begitu ya adik-adik. Kalau di sana di pondok pesantren nanti jangan khawatir, pasti akan bisa masak. Jadi yang senang masak mondoklah, otomatis akan bisa masak. Karena orang rata-rata memang, bukan rata-rata, ada yang hobinya memang memasak. Di pondok pesantren akan tersalurkan hobinya, hobi memasaknya. Begitu ya. Terakhir yaitu tentang biaya. Banyak yang mengeluh kalau mondok itu biayanya mahal, biayanya besar, saya tidak punya. Mau mondok sih tapi tidak punya biaya, tidak punya ongkos. Kalau sekolah atau kuliah kan tidak besar, paling hanya bayar sekolah saja, bayar kuliah saja. Kalau di pondok itu mah tuh banyak saya mendengar seperti itu. Apa adik-adik, apa anak-anak juga merasakan begitu? Mau mondok tapi terbentur biaya, orang tua saya tidak punya. Orang tua saya hanya buruh rendahan, tidak punya biaya. Baik, saya jawab sekarang tentang biaya itu.
Saya mulai dari pondok pesantren yang salaf, ada istilah ya, pondok pesantren salaf ya. Ya belum saya ulah ya, pondok pesantren itu ada yang salaf, ada yang modern, ada yang salafiyah, macam-macam. Dia tidak panjang, saya langsung ke pondok pesantren salaf, di mana pondok pesantren salaf ini hanya ngaji saja, tidak sekolah, ngaji saja, tidak sekolah. Bahkan rata-rata makannya masak sendiri. Ini terkenal sangat murah sekali. Bayar air dan listrik 1 bulan paling 10.000, 20.000 air dan listrik untuk pondok pesantren. Lebihnya untuk makan. Makannya lebih ngirit karena masak sendiri. Sedikit banyak lebih murah. Kalau dikalkulasi di rumah makan tiap hari, sehari 2 kali, 3 kali. Kalau adik-adik berapa kali makannya? 3 kali apa 5 kali? Kalau di pondok pesantren ada 2 kali atau 3 kali. Itu murah sekali. Yang agak berat mungkin biaya untuk beli kitab. Tapi kita kan tidak tiap hari, tidak tiap bulan, paling setengah tahun baru ganti kitab. Ya murah kalau yang di pondok pesantren salaf ini murah. Yang agak lebih berat yaitu yang sekolah pondok pesantren yang ada sekolahnya, pondok pesantren modern, lebih berat. Karena masih bayar sekolah selain pondok pesantren. Tapi kalau dikalkulasi dengan sekolah bukan di pondok, di luar, masih jauh lebih rendah. Kenapa? Karena di pondok pesantren bayarnya 1 bulan atau kadang 1 tahun atau 1 semester. Sedangkan di rumah dibayar setiap hari. Berarti tadi makannya kalau di pondok pesantren dibulatkan 1 bulan, mungkin 1 bulan 600 atau 700. Kalau di rumah tidak terasa karena setiap hari makan. Coba dikalkulasi dengan 1 bulan, jadi berat juga, jadi sama saja, bahkan lebih murah. Sekolah, kuliah tidak mondok, masih pakai sepeda motor. Kalau zaman dulu masih naik bis, berapa bayarnya? Kalau di pondok pesantren kuliah di dalam tidak usah bayar ongkos, tidak usah bayar transport, tidak usah bayar transport. Saya masih terkenang ketika pondok pesantren di Kerapia, Jakarta dulu. Ada santri teman saya saking prihatinnya kuliah di luar itu jalan kaki. Oh Allah, saya masih terkenang. Kuliah itu jalan kaki, tidak naik bus, tidak naik sepeda motor. Bahkan ada zaman dulu, kalau sekarang kayaknya tidak ada. Kuliahnya naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel. Agar tidak kena biaya karena dia tidak punya uang. Bahkan saya terkenang ketika kuliah dulu, santri teman putri. Kalau naik bis dia menjaga dirinya karena di bis kan berdesak-desaan. Sepeda motor tidak punya karena orang tidak punya. Akhirnya apa? Dia berusaha menjaga dirinya agar tidak desak-desakan di bis. Dia beli sepeda ontel sehingga ke sekolah putri naik sepeda ontel. Tidak tahu kemana teman yang sangat menjaga itu. Masa lebih murah di pondok pesantren. Apalagi sekarang rata-rata pondok pesantren sudah ada tempat kuliah, tinggal kuliah di dalam, tidak usah transport, cuma jalan kaki saja. Begitu, jadi masih lebih murah di pondok pesantren, jauh lebih murah daripada kuliah di luar, sekolah di luar. Kalau dikalkulasi per bulannya tetap lebih murah di pondok pesantren.
Jadi adik-adik, anak-anak mondoklah, jangan hanya karena alasan biaya kemudian tidak mondok. Apalagi masih banyak pondok pesantren yang membebaskan biaya makan dan kehidupan sehari-hari bagi santri yang tidak punya biaya. Masih banyak, termasuk di tempat saya ya, setengah promosi sponsor ini boleh. Tentu dibarengi dengan membantu tim yang melayani konsumsi untuk santri umum, santri banyak. Misalnya apa? Memasak, apalagi mencuci piring, sehingga tugas-tugas yang tidak mengganggu kegiatan dia mengaji, kegiatan dia sekolah, tugas-tugas ringan. Tidak sampai mencucikan bajunya teman, bukan, hanya membantu di dapur, memasak, mencuci piring, mencuci peralatan dapur, hanya itu saja ringan. Jadi yang tidak mondok karena alasan tidak punya biaya, adik-adik, anak-anak mondok sekarang ya, mondok adik, mondok tidak punya biaya, tenang, banyak seusia kalian tidak punya biaya itu tetap cari ilmu, karena di pondok pesantren disediakan hal-hal seperti itu, beasiswa. Saya di bulan puasa kemarin kalau tidak salah di posting juga di channel ini, bagaimana Imam Syafi'i, ulama besar itu tidak punya biaya, dia tetap mengaji, dia tetap mencari ilmu. Tidak dibuat alasan karena tidak punya biaya, alasan tidak mengaji, tidak mondok. Imam Syafi'i mengaji, punya tekad kuat, punya tekad besar agar tetap mengaji. Zaman dulu kertas mahal, beliau tidak beli kertas karena tidak punya uang. Bagaimana menulis, mencatat pelajaran? Imam Syafi'i menulis di tulang, banyak tulang kan banyak di pinggir jalan kotor, dia ambil, kemudian dia bikin, kemudian dia buat untuk mencatat, digores, tidak pakai pena. Sampai di dalam kitab itu diterangkan kamarnya Imam Syafi'i penuh dengan tulang, saking banyaknya yang ditulis. Masya Allah, itulah semangat orang yang fight, orang yang keras berjuang sehingga dia menjadi tokoh ulama yang besar yang menjadi panutan imam madhab yang empat, Imam Syafi'i. Sehingga adik-adik harus mondok, harus cari ilmu, tidak boleh ada alasan tidak punya uang. Karena tadi kita akan dibantu hidup ini kalau kita mau punya keinginan besar. Alasan tidak punya biaya sudah saya jawab tadi, banyak peluang bisa mencari ilmu. Begitu adik-adik, ini saya sudah setengah jam, saya kira cukup ya adik-adik. Tidak ada alasan adik-adik, anak-anak, orang tua, mondokkanlah anakmu di pondok pesantren, terserah di mana yang diminati atau pilih yang dekat, terserah. Kalau alasan biaya sudah saya terangkan banyak, termasuk di tempat saya ini banyak yang mondok tanpa biaya, gratis. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah bulan apa sekarang ya, sudah bulan Mei sudah sebentar 2 bulan lagi tahun ajaran baru. Mondokkanlah anak ibu, mondokkanlah anak bapak sehingga mendapat ilmu agama dan mendapat ilmu dan juga mendapat keterampilan bergaul, berkaki, berteman dengan orang lain desa, orang lain suku bahkan, sehingga dia menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih luas, pribadi yang lebih gampang bergaul. Karena sudah diterangkan di episode 1 kemarin bahwa kehidupan itu tidak hanya perlu
IQ, intelligent quotient, tapi juga perlu EQ, emotional quotient, bagaimana menata emosi, menata perasaan yang baik. Itu kadang menjadi kunci kesuksesan. Karena sukses tidak hanya karena orang yang sukses, banyak orang sukses IQ-nya tinggi tapi tidak sukses. Kenapa? Karena EQ, emosionalnya tidak stabil, tidak bisa bergaul, tidak bisa berkumpul dengan orang berbagai macam level. Ada orang yang tidak begitu IQ-nya tinggi tapi EQ-nya luas, EQ-nya besar, sehingga dia bisa bergaul dengan segala kalangan. Dengan orang miskin dia pintar, bisa bergaul. Dengan orang kaya dia bisa. Dengan orang kasar dia bisa adaptasi. Dengan orang lembut dia bisa adaptasi. Dan kemampuan ini disebut EQ, emotional quotient, yang fungsi untuk ke depan masa depannya ini menjadi lebih penting daripada tadi IQ, intelligence. Begitu, sudah selesai anak-anak, sudah selesai adik-adik. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan semuanya. Ini semua saya ucapkan dalam rangka membuat, mendidik, meningkatkan kemampuan dan ilmu adik-adik, anak-anak semua, sehingga Indonesia akan menjadi lebih tinggi, sehingga agama Islam menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.